Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdua ini tentang bab i'rab. Nah, jadi sistemnya itu tanya jawab, penjelasannya tentang tanya jawab. Nah, kita perkenalan dulu ya, teman-teman di hati dan rekan saya Mumi Mutaharo. Langsung aja ya, untuk setelah waktu langsung aja. Nah, di sini kan tentang jadi i'rab itu mempunyai empat. Nah, pertama yang akan kita bahas yaitu bab i'rab rofa. Nah, jadi alamiah pengertian i'rab rofa itu seperti pengertian i'rab sendiri itu seperti apa? Jadi i'rab itu berubahnya akhir kalimat yang disebabkan karena masuknya amil-amil yang berbeda-beda, baik secara lafadz maupun takdir. Seperti itu. Baik secara lafadz dan takdir itu, kalau misalnya secara lafadz sama takdir itu maksudnya seperti apa? Kalau yang secara lafadz itu seperti perubahan yang nampak pada akhir kalimat. Seperti lafadz ja'a zaidun, ra'aitu zaidan, marortu bi zaidin. Pada lafadz zaidun, zaidan, zaidin terdapat perubahan akhir kalimat. Itu yang disebut secara lafadz. Sedangkan kalau secara takdir itu perubahan yang tidak nampak pada di akhir kalimat, contohnya seperti lafadz ja'al fatah. Pada lafadz fatah tidak ada perubahan pada di akhir kalimatnya. Seperti itu, begitu. Oh iya, berarti kalau misalnya secara lafadz itu perubahannya nampak, kalau misalnya secara takdir perubahannya tidak nampak, itu ya berarti. Iya, begitu. Nah, terus kalau misalnya aku ingin tahu kalau misalnya i'rab itu terbagi berapa aja sih, macam-macamnya itu apa aja? Oh, kalau i'rab itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu i'rab rofa, yang kedua i'rab nasab, yang ketiga i'rab khafat atau jar, dan yang keempat yaitu i'rab jazm. Oh, berarti ada 4 ya, ada 4. Terus kalau misalnya i'rab yang masuk ke dalam fi'il sama i'rab yang masuk dalam isim itu apa aja? I'rab yang masuk ke kalimat isim itu ada 3. Yang pertama i'rab rofa, yang kedua i'rab nasab, yang ketiga i'rab khafat atau jar. Sedangkan i'rab jazm tidak masuk pada kalimat isim. Dan pada kalimat fi'il, i'rab yang masuk pada kalimat fi'il itu ada 3 juga. Yang pertama i'rab rofa, yang kedua i'rab nasab, dan yang ketiga i'rab jazm. Sedangkan i'rab khafat atau jar tidak masuk pada kalimat isim. Jadi kalimat isim itu mempunyai i'rab khusus, yaitu i'rab jazm yang tidak dimiliki oleh kalimat fi'il. Sedangkan kalimat fi'il juga mempunyai i'rab khusus, yaitu i'rab jazm, yang tidak dimiliki oleh kalimat isim. Seperti itu, Jihan. Iya, makasih ya. Oh iya, terus kalau misalnya tadi i'rab yang pertama itu i'rab rofa, terus kalau misalnya yang tanda-tanda i'rab rofa itu yang kayak gimana? Tanda-tanda i'rab rofa itu ada 4 ya. Yang pertama domah, yang kedua waw, yang ketiga alif, dan yang keempat nun. Jadi ada 4 ya. Misalnya
Jadi kan yang pertama doma. Terus kalau misalnya doma itu kenapa kok bisa masuk ke dalam rofa gitu, bisa menjadi rofa itu gimana? Jadi doma menjadi tandanya i'rab rofa itu ada di 4 tempat. Yang pertama isim mufrad, yang kedua jamak taksir, yang ketiga jamak muannats salim, dan yang keempat isim mufrad. Tempat yang pertama yaitu isim mufrad. Apa sih itu isim mufrad? Isim mufrad adalah isim yang menunjukkan arti satu. Seperti lafaz Qoma Zaidun. Zaidun dibaca rofa karena bertanda harokat doma. Dan yang kedua, tempat yang kedua yaitu jamak taksir. Apa itu jamak taksir? Jamak taksir yaitu kalimat yang menunjukkan arti banyak dan pecah dari bentuk mufradnya. Contohnya seperti lafaz Qomar rijalu. Pada lafaz ar-rijalu itu dibaca rofa karena bertanda doma. Dan yang ketiga yaitu di jamak muannats salim. Jamak muannats salim itu adalah kalimat yang menunjukkan arti perempuan banyak. Seperti lafaz qomat al-muslimatu. Al-muslimatu di sini dikatakan dibaca rofa karena bertanda doma. Dan tempat yang keempat yaitu fi'il mudhari. Fi'il mudhari di sini yang akhirnya tidak bertemu dengan nun jamak inas, nun taukid, alif tasniyah, waw jamak, dan ya muannats mukhatabah. Seperti lafaz yansuru, tansuru, ansuru, nansuru. Kenapa dibaca rofa? Karena bertanda doma. Ini doma tanda yang pertama kan doma, terus yang tanda kedua itu wawu kan. Terus kalau misalnya itu tempat di mana aja? Waw itu menjadi tandanya i'rab rofa ada di 2 tempat. Yang pertama jamak muzakkar salim, yang kedua di asmaul khamsah. Kita bahas yang pertama dulu pada tempat jamak mudzakkar salim. Apa itu jamak mudzakkar salim? Jamak mudzakkar salim adalah kalimat yang menunjukkan arti laki-laki banyak. Seperti dengan menambahkan waw, laki-laki banyak dengan menambahkan waw dan nun pada saat rofa dan ya dan menambahkan ya dan nun pada waktu nasab. Contohnya pada lafaz Qoma Zaiduna. Pada lafaz Zaiduna itu dibaca rofa karena bertanda waw. Dan tempat yang kedua yaitu di asmaul khamsah. Apa itu asmaul khamsah? Asmaul khamsah itu bisa disebut dengan isim-isim yang 5. Seperti abun, ahun, hamun, wafu, wazu. Jika diidofatkan menjadi abuka, ahuka, hamuka, fuka, dan zumalin. Jadi di sini seperti contoh koma abuka. Pada abuka di sini dibaca rofa karena bertanda waw. Begitu. Berarti ada 2 ya. Kalau misalnya yang 3 tadi tandanya i'rab rofa kan ada alif. Nah kalau misalnya alif itu bertempatnya di mana? Alif menjadi tandanya i'rab nasab ada di 1 tempat, yaitu isim tasniyah. Apa itu isim tasniyah? Isim tasniyah adalah isim yang menunjukkan arti 2. Seperti lafaz Qoma Zaidani. Pada kalimat Zaidani itu dibaca rofa karena
bertanda alif. Zaidani, seperti itu. Oke, berarti mas itu ya. Kalau misalnya yang terakhir kan bertempat pada nun. Kalau misalnya tempatnya di mana tuh? Nun itu menjadi tandanya i'rab nasab, i'rab rofa itu ada di satu tempat, yaitu af'alul hamzah. Apa itu af'alul hamzah? Af'alul hamzah itu bisa dikatakan dengan fiil-fiil yang 5. Fiil-fiil yang 5. Contohnya, yansuroni, tansuroni, yansuruna, tansuruna, tansurina. Ya, gitu. Jadi tuh kayak ditetapkannya nun di situ. Makanya dibaca rofa itu karena bertanda nun. Oke, ya berarti kesimpulannya tadi kalau misalnya i'rab rofa itu mempunyai 4 tanda ya, mempunyai 4 tanda. Kalau misalnya sekarang tentang i'rab pada i'rab rofa itu tanda yang khusus atau tanda yang umumnya itu ada di domah. Tanda selain domah seperti tanda wawu, alif, dan nun itu sebagai tanda penggantinya saja gitu. Tanda utamanya yaitu di domah, harokat domah. Iya. Iya. Terus kalau misalnya yang tadi kan satu harokat tadi kan i'rab rofa, nah yang kedua i'rab nasab. Itu kalau misalnya itu tandanya itu apa aja? Tanda-tandanya. Tanda-tanda i'rab nasab di sini yaitu ada 5 tanda. Yang pertama fathah, yang kedua alif, yang ketiga kasroh, yang keempat ya, dan yang kelima hazbunun. Terus kalau misalnya kan udah nasab itu tanda-tanda nasabnya itu banyaknya di mana aja? Tanda-tanda tadi kan yang pertama tanda i'rab nasab itu ada di fathah. Fathah itu menjadi tandanya i'rab nasab ada di 3 tempat. Yang pertama isim mufrad, yang kedua jamak taksir, dan yang ketiga fi'il mudhari. Tempat yang pertama ini yaitu kan isim mufrad. Isim mufrad tadi yang sudah saya jelaskan itu. Dan contoh lafadznya seperti istaraitu kitaba. Istaraitu kitaba. Pada lafadz kitaba dibaca nasab karena bertanda fathah di sana. Kitaba. Dan tempat yang kedua yaitu jamak taksir. Jamak taksir itu tadi ya itu juga sudah saya jelaskan di sebelumnya. Jadi langsung ke contohnya saja. Contoh lafadznya istaraitu kutuban. Kutuban di sini yaitu dibaca nasab karena didahului karena bertanda fathah. Dan tempat yang ketiga yaitu fi'il mudhari. Fi'il mudhari di sini yaitu yang akhirnya tidak bertemu dengan alif tasniyah, wawu jamak, ya mu'annas mukhatabah, nun taukid, atau nun jamak niswah. Contoh lafadznya seperti lan yadriba, lan tadriba, lan adriba, lan nadriba. Lan di sini kita garis bawahi itu sebagai amil nasabnya itu sendiri. Seperti itu. Dan mengapa dibaca nasab itu karena tadi ya karena bertanda fathah di pada lafadz kayak yadriba, tadriban. Jadi tanda i'rab nasab yang kedua yaitu alif. Alif di sini menjadi tanda i'rab nasab memiliki satu tempat yaitu mempunyai satu tempat
Iya, asmaul homsah. Asmaul homsah di sini tadi ya sudah saya jelaskan kayak abun, ahun, hamun, wafu, wazu. Nah, di sini itu contohnya seperti lafaz qara'tu ahoka. Nah, di lafaz ahoka inilah yang kita garis bawahi yang dibaca nasab. Yang dibaca nasab karena bertanda alif pada lafaz ahoka itu. Dan tanda yang ketiga yaitu tanda kasroh. Kasroh menjadi tandanya i'rab nasab ada di satu tempat yaitu jama muannas salim. Jama muannas salim di sini saya sudah jelasin ya. Contohnya itu araftu al-muslimati. Lafaz al-muslimati dibaca nasab karena pada lafaz al-muslimati bertanda kasroh. Dan yang keempat yaitu tanda ya, yaitu menjadi tandanya i'rab nasab memiliki dua tempat. Yang pertama tasniyah dan jama muzakkar salim. Yang pertama itu isim tasniyah. Contoh lafadznya seperti qara'tu kitabaini. Nah, di situ kitabaini dibaca nasab karena bertanda ya di situ. Tempat yang kedua yaitu jama muzakkar salim. Contohnya seperti lafaz sebelumnya kan saya jelasin kalau jama muzakkar salim dalam nasab itu ditambahkan ya dan nun. Jadi contoh lafadznya arartul muta'allimina. Pada lafaz muta'allimina dibaca nasab karena bertanda ya. Jadi di sini bisa kita bedakan kalau isim tasniyah itu nunnya berharokat kasroh, sedangkan kalau jamak muzakkar salim nunnya berharokat fathah. Dan tanda yang kelima yang terakhir itu yaitu hafzun nun. Hafzun nun itu terbuangnya nun. Terbuangnya nun di sini menjadi tandanya i'rab nasab memiliki satu tempat yaitu af'alul hamzah. Contohnya seperti lafaz lan ya lama, lan tak lama, lan ya lamu, lan tak lamu, dan lan tak lami. Mengapa dibacanya nasab? Karena di situ bertanda terbuangnya nun. Jadi lan di sini itu sebagai amil nasab, amilnya nasab ya. Jadi begitu. Jadi itu yang tadinya ya lamani, tak lamani, jadi gara-gara terbuangnya nun jadi ya lama, tak lama, seperti itu. Jadi kesimpulannya i'rab nasab itu tanda khususnya atau tanda umumnya itu harokat fathah. Selain harokat fathah seperti alif, kasroh, ya, dan nun itu sebagai tanda penggantinya saja. Seperti itu, Jihan. Terima kasih Mia atas penjelasannya. Belajar tadi sama i'rab nasab. Oke, Jihan. Udah paham ya yang tadi saya jelasin barusan. Sekarang saya mau nanya nih tentang i'rab khafad atau jar dan i'rab jazm. I'rab khafad kan mempunyai tanda-tanda. Apa aja sih tanda-tandanya itu? Boleh sebutin? Ya. Nah, jadi i'rab jar atau khafad ini mempunyai 3 tanda. Nah, yang pertama yaitu kasroh, yang kedua ya, dan yang ketiga fathah. Nah,
tanda yang menjadi utamanya tanda khafat ini tanda kasroh, angka tanda ya, dan fakta ini sebagai waktunya atau penggantinya gitu ya. Jadi ada 3 tanda pada objek gitu. Iya. Kenapa sih kasroh itu menjadi tandanya i'rab khafat? Sama tolong jelasin. Ya, jadi kasroh ini jadi tanda i'rab ini apabila ia ada di 3 tempat. Misalnya yang satu di isim mufrad munsharif, jamak taksir munsharif, yang ketiga jamak muannats salim. Nah, kenapa kok ada munsharifnya? Nah, jadi munsharif ini artinya sendiri isim yang menerima tanwin. Nah, kita langsung ini kan udah dijelasin apa itu isim mufrad. Nah, langsung contohnya di kolam. Nah, atap tuh di kolam. Saya menulis dengan koma. Kita di kolam ini. Nah, kata kolam ini merupakan kata yang memasukkan huruf jar. Jar itu ba. Nah, kolam ini menjadi tanda. Nah, tanda itu berupa kasroh kata kolam ini. Dan dia menerima tanwin isim mufrad munsharif gitu. Nah, yang kedua yaitu jamak taksir munsharif. Nah, contohnya langsung aqra'u bi kutub ya. Jamak taksir kan jamak yang menunjukkan arti banyak. Nah, dari kutub, kata kutubin itu kan dia buku-buku berarti banyak. Nah, dia itu kata di kutubin dia itu masukkan amil dia berupa huruf di. Nah, harokat kasroh gitu, dan munsharif dia isim tersebut itu menerima tanwin gitu. Nah, yang ketiga yaitu jamak muannats salim. Nah, jamak muannats salim ini kan jamak kalimat yang menunjukkan arti perempuan banyak dan ditambahkan ditambahkan alif dan ta. Nah, contohnya salam din lidati. Salam din mengucapkan salam kepada perempuan banyak, jadi perempuannya ada banyak. Nah, tanda jarnya ini berupa kasroh. Nah, kata atau libati ini ditambahin alif dan ditambahin ta, jadi perempuan banyak gitu. Oke, gitu. Jadi kita ya bertempat pada 3 tempat tadi. Oh ya. Dan tadi kan tanda i'rab khafat itu ada 3 tanda. Tadi kamu udah jelasin yang pertama itu kasroh. Dan yang kedua itu kan ya. Aku minta tolong ini menjelasin yang tanda ya itu pada i'rab khafat itu seperti apa. Ya, jadi tanda yang kedua itu kan tanda ya. Jadi ya ini menjadi tandanya i'rab apabila ada di 3 tempat. Yang pertama itu ada di asmaul khamsah, yang kedua isim tasnya, dan yang ketiga jamak muzakkar salim. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu di asmaul khamsah, artinya isim-isim yang 5. Nah, ini kan kayak isim-isim 5, misalnya langsung adhabu ila sufi bi akhka. Nah, kita harus bayar kata akhka ini tanda jarnya ini berupa huruf ya. Nah, karena dia kemasukan huruf karena dia kemasukan amil jar berupa di. Nah, itu. Terus yang kedua itu isim tasnia. Nah, isim tasnia tadi kan sudah dijelasin kan pengertiannya itu menunjukkan arti dia. Nah, kalau misalnya langsung ke contohnya, salam tuh ala tolibaini. Nah, salam tuh ala tolibaini kita bagian dari kata atau libaini. Nah, kata atau libaini ini dalam keadaan jar karena ia kemasukan jar berupa alat. Nah, tanda jar ini adalah berharokat kasroh. Nah, yang ketiga yaitu ada pada jamak muzakkar salim. Nah, jamak muzakkar salim ini kan menunjukkan arti laki-laki banyak. Maksudnya salam tuh alam tahini. Nah,
Nah, kata gitu ada juga kata mujtahidin. Kata mujtahidin ini adalah dalam keadaan jer, dan dia karena dia kemasukan amil jer berupa alat. Nah, kan baja itu berupa ya dari mujtahidin. Nah, kalau misalnya mutakhir salim itu kan nunnya itu berharakat fathah. Kalau isimnya itu berharakat kasroh gitu. Jadi tanda j-nya itu berupa kasroh, berupa ya. Nah gitu nih. Jadi kalau misalnya tanda ya itu ada 3 tadi. Iya. Kalau tanda yang ketiga itu kan tanda fathah. Apa aja sih tanda fathah itu dalam i'rab hafat? Ya, jadi tadi kan udah tuh 2 udah dijelasin. Yang ketiga, yang terakhir itu tanda fathah. Jadi tanda fathah ini menjadi objek itu apabila ada di satu tempat, yaitu di ghairu munsharif. Nah, tadi yang pertama itu yang di Doma itu kan isim munsharif. Nah, kalau yang sekarang isim ghairu munsharif. Nah, artinya apa? Ini yaitu isim ini tidak menerima tanwin. Contohnya langsung kayak misalnya nazar tu Ahmad ini isim yang tidak menerima tanwin. Jadi isim yang tidak menerima tanwin, maka i'rab jarnya itu harus fathah gitu. Ahmadanya itu karena dia tidak menerima tanwin, maka jarnya harus fathah gitu. Jadi cuma satu pada, jadi cuma diterima pada satu, yaitu di isim ghairu munsharif. Gitu Mia. Iya. Nah, tadi kan udah kamu jelasin tanda-tanda i'rab berserta alamat-alamatnya tentang i'rab hafat. Sekarang aku mau nanya nih tentang tanda i'rab jazm. Itu apa saja tanda i'rab jazm? Jadi jazm sendiri itu mempunyai 2 tanda atau alamat. Nah, yang pertama yaitu ada sukun. Yang kedua yaitu hadfu. Entah itu baik itu hadfu nun atau hadfu ilah. Terbuangnya nun atau terbuangnya huruf ilah. Nah, begitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu dari tantukun. Nah, tantukun sendiri itu yaitu tanda apabila ada dikatakan jazm apabila ia berada di fi'il mudhari yang sempurna akhir. Jadi fi'il mudhari yang ayatnya itu misalnya lam yaf'ul, lam yadrib. Nah, yaf'ul itu kan fi'il mudhari pertama yang berawalan dari pertamanya itu dari yaf'ul. Nah, kan dia kan masukkan jazm amil jazm berupa lam, maka dia jadi yang umumnya itu jadi harokat sukun lam dari itu karena dia kemasukan amil jazm, tanda jazmnya itu berupa sukun gitu. Nah, yang kedua yaitu hadfu sendiri ini memiliki arti yaitu membuang. Nah, yang pertama yaitu terletak pada fi'il mudhari yang mu'tal akhir. Nah, maksudnya itu itu terbuangnya huruf ilat. Nah, terbuangnya huruf ilat itu jadi kalau misalnya fi'il mudhari yang kemasukan amil jazm, maka huruf ilatnya itu terbuang. Jadi huruf ilatnya itu nggak ada. Misalnya kan kalau misalnya dari kata yaksha, nah di belakangnya itu ada huruf ilat, huruf berupa ya wow alif. Nah yaksha, yad'u itu belakangnya ada wow. Nah ketika dia kemasukan amil jazm berupa huruf lam, maka kata iya-nya huruf iya-nya hilang. Misalnya jadi contoh yaksha, tadi kan yaksha. Nah, ketika ditambahin lam, jadi lam yaksha nya hilang, lam wawnya hilang. Nah, ini merupakan huruf ilahnya hilang. Nah, yang kedua yaitu ada pada af'alul khamsah. Nah, af'alul khamsah sendiri yaitu ini kan tadi kalau itu kan contohnya misalnya
yaf alami, taf alami. Nah, ketika dia memasukkan jazmul paurus maka nunnya itu hilang. Nah, maka nunnya hilang. Jadi tadi kan alami, maka jadi punya lantak dan ketika maka jadi maka jadi tapi belakangnya ditambahin alif. Nah, jadi kalau misalnya itu terbangnya ilat ada di fi'il mudhari mu'tal akhir. Nah, dan harfunun itu ada pada af'alul khamsah gitu. Tuh, jadi cuma ada 2 ya kalau misalnya ada di itu Mia. Paham? Paham ya? Paham. Oke, berarti udah selesai ya. Tadi kita berarti sudah selesai menjelaskan tentang bab i'rab ini. Tadi Mia sudah menjelaskan tentang i'rab dan nasab, dan saya menjelaskan tentang i'rab jar atau khafad dan i'rab jazm. Nah, mungkin cukup dari penjelasan dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan maupun ada kesalahan dari kata-kata kami, karena kami yang manusia biasa masih pelajar, jadi mohon maklum. Oke, mungkin cukup ya dari kami berdua. Kita akhiri saja penjelasan pada hari ini dengan berhamdalah. Alhamdulillah.